Oke friends, welcome to Servan Gaming. Jadi pada video kali ini gue memutuskan untuk membuat video Genshin Impact lagi ya. Mungkin udah lama gue nggak buat video Genshin Impact, mungkin sekitar seminggu yang lalu ya. Jadi pada video kali ini gue bakal memberitahukan ke teman-teman ya alasan kenapa ada pemain Genshin Impact yang gacha banner weapon ya. Dan ini merupakan pendapat gue secara pribadi ya. Gue juga udah tanya ke beberapa referensi yang udah gacha banner weapon ya. Jadi ini merupakan kumpulan dari pendapat pribadi gue. Jika teman-teman tidak setuju bisa tuliskan nanti di kolom komentar ya. Jadi ada 6 buah yang menurut gue kenapa para pemain Genshin Impact itu gacha banner weapon. Jadi pada video kali ini mungkin ada beberapa dari teman-teman yang ada gacha banner weapon ya. Dan bisa tuliskan di kolom komentar kenapa teman-teman gacha banner weapon. Jadi gue bakal langsung saja mulai 6 hal yang membuat para pemain Genshin Impact itu gacha banner weapon ya. Jadi langsung saja kita mulai videonya. Let's go. Drop it. Jadi seperti yang teman-teman tahu bahwa gacha banner weapon itu sangat tidak worth it ya. Dan itu menurut pendapat gue pribadi ya. Kenapa gue bilang gitu? Karena ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan dengan karakter ya. Karakter itu bisa sangat membantu petualangan kita saat kita menjelajahi Teyvat atau bermain Spiral Abyss atau mengalahkan monster-monster yang kuat ya. Contohnya seperti Kamisato Ayaka ini ya. Jadi bagi teman-teman yang tidak memiliki karakter Kamisato Ayaka itu jauh lebih baik gacha karakternya daripada banner weaponnya. Mungkin banyak yang berpikir ya bahwa gacha banner weapon itu gak worth it ya. Itu gua akui itu emang setuju sih. Gua emang setuju bahwa gacha banner weapon itu nggak worth it. Karena untuk beberapa pemain yang susah mengumpulkan EF ya atau Interwined Fate ini ya. Jadi kebanyakan pemain itu lebih suka gachanya banner karakter. Banner karakter ini tidak hanya meningkatkan stat atau kemampuan dari akun kita, dia juga memiliki skill dan juga senjata. Ya contohnya karakternya. Tentu saja karakter lebih banyak dampaknya mempengaruhi akun kita daripada cuma gacha senjata ya. Contohnya senjata limited yang gue punya itu adalah Staff of Homa dan juga Mistpliter Reforged. Emang cuma 2 limited gua ya. Dan ini Wolf Gravestone juga dapat di banner weapon ya. Dan untuk gue sendiri pribadi ya, gua nggak terlalu suka untuk gacha banner weapon. Mungkin ya gue bakal jelaskan kenapa gue gacha Mistpliter Reforged ini ya. Jadi alasan pertama, banyak pemain Genshin Impact yang gacha banner weapon itu adalah meningkatkan stat dari karakter dia sendiri ya. Contohnya teman-teman yang memiliki Mistpliter Reforged pada Kamisato Ayaka. Tentu saja Mistpliter Reforged ini lebih tinggi statnya dari ya Blackcliff ya. Itu Mistpliter Reforged itu memiliki base attack 674, the crit damage 44% ya. Dan untuk Blackcliff sendiri itu memiliki 565 base attack dan juga crit damage-nya 36,8% ya. Lalu untuk efeknya juga lebih bagus Mistpliter Reforged ketimbang dari Blackcliff. Kenapa gue bandingkan dengan Blackcliff ya? Karena untuk Blackcliff ini ya substannya sama, yaitu adalah crit damage ya. Tentu saja jika gue menukar ya, ini contohnya gue memiliki ya Kamisato Ayaka dengan stat attack dari Kamisato Ayaka gue adalah 2510 ya. Dan untuk crit damage-nya adalah 233. Ketika gua ganti menjadi black yang tentu saja itu berbeda atau turunnya. Seperti ini, attack gua turun sebesar ya 300 gua rasa sih atau 200-an ya. Dan crit damage gua turun juga jadi 226 dari awalnya 233. Jadi banyak pemain yang gacha banner senjata adalah untuk meningkatkan stat atau kemampuan dari karakternya masing-masing atau karakter favoritnya atau waifu atau bandonya masing-masing ya. Jadi kenapa pemain Genshin Impact itu gacha atau memaksimalkan potensi dari karakternya? Alasannya ada banyak ya. Salah satu alasannya adalah dia ingin showcase ya, atau ingin pamer damage kepada yang lain ketika dia mencapai damage yang sangat tinggi ya. Itu namanya showcase. Ada juga yang beralasan ingin menamatkan lantai Spiral Abyss lantai 12 ya, atau bintang 36 full star ya. Karena itulah dia ingin memaksimalkan potensi dari karakternya. Dan tentu saja ya, untuk potensi sendiri itu tidak hanya dengan weapon. Itu kita bisa tingkatkan juga dengan artefak ya. Itu artefak gua rasa paling ngaruh, juga talenta atau dan juga stat rincian karakter itu yang paling berpengaruh. Tidak hanya senjata ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin gacha senjata limited cuma buat ingin menamatkan Spiral Abyss, gua rasa itu nggak worth it ya. Itu kalau gue pribadi sih kenapa gue gacha ya. Ini gue dapat di PT4, jujur ya PT4. Gue gak mau sombong ya, gue gak mau sombong, tapi ini gue benar-benar dapat di PT4. Dan itu gue memiliki 2 buah ini ya, Deathmatch 2 dan juga ada Blackcliff ya. Dan kalau nggak ada Staff of Homa, gue bisa menggunakan Deathmatch atau Blackcliff ya. Jadi gue nggak terlalu terpatok pada Staff of Homa harus digunakan atau enggak ya. Tapi ya berhubung dapat ya, dapat tentu saja gue gunakan ya. Lalu untuk yang kedua alasannya adalah estetika. Di sini gue harus mengakui dengan sangat-sangat baik bahwa nomor 2 ini sangat benar ya. Kenapa gue bilang gitu ya?
Jadi bagi teman-teman yang ada senjata atau ingin waifunya atau husbandonya itu menggunakan senjata signature ya, atau senjata ya sesuai trailer ya. Mungkin. Jadi untuk signaturenya sendiri itu adalah Hu Tao dengan Staff of Homa, Ganyu dengan Amos Bow, dan juga ini gue nggak punya engulfing ya, sorry. Gue nggak punya engulfing ya. Raiden Shogun dengan engulfing lightning. Yaemiko menggunakan Kagura Variety, tapi gue nggak punya. Gue punya Sekawa Atlas doang ya. Lalu untuk Kokomi itu adalah Everlasting Moonglow. Jadi ada beberapa karakter itu yang memiliki senjata signaturnya atau senjata yang pas dengan karakternya itu sendiri. Tidak hanya menambah statnya, juga itu menambahkan estetika atau keindahan dari karakter tersebut ya. Contohnya seperti Kami Satoyaka, gue jujur aja gue gacha Miss Splitter Reforged ini bukan karena gue butuh ya, tapi gue ingin estetikanya atau keindahan dari karakter tersebut. Gue bisa saja menggunakan ya pentungan ini. Ini bukan sword, ini bukan pedang, tapi ini pentungan loh. Pentungan yang dicat dari ini ya, prototype Rankur. Ini pentungan kuning diubah menjadi warna merah. Jujur aja gue lebih suka yang menggunakan Black Cave ini daripada Amenoma Kageuchi ya. Kenapa gue bilang gitu? Walaupun Amenoma Kageuchi ini sangat bagus menurut gue estetikanya, sangat cocok dengan samurai-samurai yang ada di Inazuma. Tapi ya karena gue lebih suka damage yang besar, yaitu Black Cliff ya. Gue sering menggunakan Black Cliff daripada Amenoma karena damage dari Black Cliff ini jauh lebih tinggi daripada Amenoma Kageuchi. Namun gue nggak bilang Amenoma Kageuchi ini jelek ya. Ini Amenoma Kageuchi sangat cocok digunakan oleh Kami Satoyaka. Yang mana kita bisa dengan mudah menggunakan Elemental Burst ketika kita mengumpulkan 3 suction seed ya. Itu bakal lebih gampang kita Elemental Burst karena energi kita bakal cepat terisi dengan menggunakan Amenoma Kageuchi ini ya. Lalu untuk Black Cliff sendiri ya, gue harus akui damage-nya jauh lebih bagus daripada Amenoma ya, dan gue lebih sering menggunakan Black Cliff ini daripada Amenoma Kageuchi. Namun gue udah sering menggunakan Black Cliff ini atau pentungan ini ya, pentungan buat memukul kepala lawannya. Ini bukan pedang, ini pentungan ya. Karena gue udah mulai bosan dengan ya desainnya seperti ini doang ya. Jadi gue gacha Miss Splitter Reforged. Walaupun gue yakin untuk ya Kami Satoyaka pasti keluar senjata signaturnya. Ini bahkan Miss Splitter Reforged itu nggak masuk trailer di Kami Satoyaka. Dan menurut gue ini ya bukan signature juga, gue rasa sih bukan signature ya, tapi cocok digunakan oleh Ayaka. Signature yang gue maksud adalah seperti Amos Bow di Ganyu ya, seperti Staff of Homa di Hu Tao. Teman-teman bisa cek trailernya, itu sama trailernya dengan senjata yang gue miliki saat ini ya. Jadi itulah yang dimaksud senjata signature gue rasa ya, itu cocok atau ada sesuai dengan trailer yang ada di karakter tersebut. Itulah alasan kenapa gue gacha Miss Splitter Reforged sampai PT 78 gue rasa ya, itu benar-benar mentok. Tapi syukur gue dapat Miss Splitter Reforged, bukan dapat es krim ini ya. Ini es krim sih, es krim ya. Kenapa gue bilang ini es krim ya? Ini banyak yang gak suka senjatanya. Kenapa? Karena untuk mengaktifkan efek dari senjata ini kita harus menggunakan preset terlebih dahulu. Untuk yang punya Zhongli gue rasa ya aman-aman aja sih, aman-aman aja, nggak ada masalah ya. Karena shield atau preset Zhongli itu sangat kuat. Bagi yang nggak ada Zhongli ya, Noel tuh bakalan pecah. Jadi gue rasa bagi teman-teman yang gak punya Zhongli itu bakal kesusahan menggunakan The Unforged ini. Jujur ya gue kurang suka desain karakternya atau desain dari senjatanya. Gue lebih suka desain dari ya Wolf Greystone, yang mana Wolf Greystone sendiri ya itu gue rasa efeknya cukup murah men-triggernya atau memicunya cukup murah ya. Kita cukup mengurangi HP musuh hingga mencapai 30% dan itu bakal mengaktifkan efek dari Wolf Greystone ini. Untuk Wolf Greystone ini juga gue rasa sangat cocok dengan Diluc ya. Ya menurut gue cocok aja dengan semua karakter karena desainnya itu cukup bagus menurut gue ini ya. Lalu yang ketiga adalah Win-Win Solution. Yang mana Win-Win Solution ini adalah ketika teman-teman gacha banner weapon ya. Ini contohnya ada 2 senjata limited, Miss Splitter dan juga The Unforged. Dan jujur aja banyak yang kecewa. Kenapa ya? Karena untuk ya Claymore-nya dibilang itu Wolf Greystone yang di red up ya, tapi malah es krim ini ya. Jadi ya nggak ada. Jadi ya banyak yang kecewa ketika dapatkan es krim ini ya. Gue sebut ini es krim ya, bukan pedang, bukan Claymore, tapi es krim ya. Dan gue juga merasakan sih. Jadi banyak pemain Genshin Impact yang gacha banner weapon ini ketika dia memiliki senjata signature dari yang di red up. Contohnya di sini gue ya memiliki Miss Splitter, itu gue memiliki Kami Satoyaka, jadi cocok di gacha Miss Splitter ini. Dan ketika ini bukan itu ya, bukan The Unforged atau ini diganti menjadi Wolf Greystone ya, otomatis banyak yang gacha ya, atau win-win solution jadinya. Atau ketika The Unforged atau es krim ini diganti menjadi senjata signature lain seperti Staff of Homa. Tapi gue rasa nggak mungkin sih, karena itu bakal merugikan MiHoYo First ketika dia memasangkan 2 senjata red up yang bagus-bagus keduanya. Jadi dia memasangkan es krim ini yang jelek ini ya, gue rasa sih. Contohnya gue punya Kami Satoyaka dan juga gue punya Hu Tao. Jika di banner weapon itu red up-nya adalah Staff of Homa dan juga Miss Splitter Reforged, otomatis gue win-win solution ya.
Kenapa? Karena ketika gue mendapatkan bintang 5 itu Staff of Homa, otomatis bisa gue gunakan di Hutao ya. Kalau nggak dapat Staff of Homa, dapat ya Miss Splitter, otomatis gue juga menang juga sih, nggak masalah juga. Itu namanya win-win solution. Jadi apapun senjata yang teman-teman dapatkan di limited banner karakter itu menguntungkan teman-teman, atau itu senjatanya teman-teman dapat gunakan di karakter teman-teman, itu namanya win-win solution, yaitu banyak yang gacha karena win-win solution itu ya. Lalu yang keempat adalah already enough ya, atau udah cukup memiliki karakter yang teman-teman miliki ya. Jadi menurut gua untuk beberapa karakter yang teman-teman wajib dimiliki, ini gua pendapat gue pribadi ya. Teman-teman, gua rasa wajib punya Ayaka, karena ya itu Ayaka ini bisa memiliki infuse cryo yang cukup lama. Dan juga Zhongli ini gua rasa juga cukup wajib ya, itu memiliki perisai yang sangat tebal daripada karakter-karakter lain, dan juga dia juga Archon ya. Lalu untuk Hutao gue rasa teman-teman ya boleh ambil boleh enggak ya, karena ini merupakan DPS Pyro saat ini yang terkuat setelah Diluc ya. Jadi banyak pemain Genshin Impact ya yang gacha banner weapon ketika dia memiliki atau dia sudah memenuhi kebutuhan karakter yang dimilikinya. Contohnya gue Hutao, Kamisato Ayaka, Zhongli itu merupakan karakter yang sangat gue butuhkan, dan gue sudah memiliki karakter tersebut ya. Otomatis gue ketika bosan ya atau nggak ada yang mau digacha karakternya, gue gacha di banner weapon ini ya. Lalu ada juga yang tidak tahan gacha atau tangannya gatal buat menggacha karakter ya. Itu bisa gacha banner weapon. Kenapa kita harus gacha setiap ganti patch ya? Alasannya cukup mudah. Itu karena kita membutuhkan namanya adalah Master Stardust ya. Master Stardust ini bisa teman-teman tukarkan menjadi Interwined Fate lagi, atau teman-teman bisa gacha lagi ya. Jadi ada yang gacha banner weapon demi mendapatkan Master Stardust ini ya, untuk mendapatkan Interwined tambahan di bulan-bulan baru ya. Dan juga Accurate Fate juga teman-teman butuh ya. Lalu untuk 5 Interwined Fate ini ya, teman-teman membutuhkan 375 Master Stardust ya. Dan juga ini juga butuh 375. Otomatis teman-teman membutuhkan 700 Master Stardust ini per bulan ya. Namun contohnya jika gue sudah memiliki banner yang di rate up seperti saat ini ya, seperti Kamisato Ayaka, gue udah punya Kamisato Ayaka, otomatis gue membutuhkan Master Stardust. Otomatis gue harus gacha ya. Masa gue harus gacha di banner ampas ini ya, banner standar ya, itu nggak mungkin gue gacha, itu bakal sangat rugi ya. Otomatis gue terpaksa gacha banner weapon ya. Karena itulah untuk mendapatkan Master Stardust tambahan, jika teman-teman tidak ingin gacha karakter yang ada di rate up saat ini ya, atau banner limited saat ini. Lalu yang kelima adalah low PT. Di sini maksud gue low PT itu adalah untuk banner weapon sendiri, itu banyak yang gacha di bawah 50 ya. Di bawah PT 50 banyak gue lihat yang dapat banner weapon ini, atau lebih wangi banner weapon ini daripada banner karakter ya. Tapi ya sewangi-wangi banner weapon ya tetap sulit ya. Rate up-nya itu ada 2 ada 2 ya. Ini bahkan ada ya penipuan gue rasa sih. Epitome Spade ini penipuannya. Jadi bagi teman yang gacha banner weapon, gue rasa harus win-win solution dulu ya. Yang keenam adalah have to top up. Di sini yang maksud gue have to top up itu adalah pemain yang dipaksa untuk gacha lagi banner weapon ya. Ketika pemain Genshin Impact itu sudah mendapatkan 2 poin takdir ya, atau ini contohnya gue pilih The Unforged ya, gue suka Unforged. Ketika teman-teman tidak mendapatkan The Unforged ini, otomatis poin takdir bakal naik 1 ya. Teman-teman gacha lagi ya, gacha lagi teman-teman. Ketika tidak dapat Unforged lagi, maka poin takdirnya bakal menjadi 2. Otomatis untuk gacha yang ketiga ya, teman-teman dipastikan dapat The Unforged ketika mendapatkan bintang emas atau senjata bintang 5, dipastikan dapat Unforged. Karena itulah sistem dari poin takdir ini ya. Dan juga banyak pemain Genshin Impact yang selalu ampas ya, selalu nggak hoki ya. Dia maunya Miss Splitter ya, Miss Splitter, tapi malah dapat poin takdir 2 karena di spam The Unforged atau senjata lain. Otomatis dia harus menggacha sampai yang ketiga ya untuk mendapatkan Miss Splitter. Nanggung coy, nanggung. Otomatis dia top up dong. Top up ya bisa jadi otomatis harus top up untuk mendapatkan senjata yang dia inginkan. Maksud gue ayolah, itu bakal nanggung ya. Poin takdir udah 2 udah benar-benar ampas. Otomatis ya nanggung lah. Kalau ampas udah tambah ampas lagi ya, nggak masalah kan. Daripada rugi nggak mendapatkan senjata yang diinginkan ya. Dan juga untuk poin takdir ini bakal direset setiap banner ya. Jadi dia harus gacha di banner saat ini juga. Ketika banner weapon ini sudah ganti ya, otomatis poin takdir bakal direset menjadi 0 lagi. Oke friends, gua rasa itu saja video untuk kali ini. Bagi teman-teman yang memiliki alasan yang tepat atau memiliki poin yang sama dengan yang gue sebutkan tadi, bisa tuliskan di kolom komentar ya teman-teman. Poin yang mana? Poin yang power up, poin yang nomor 2 itu adalah estetika, poin nomor 3 adalah win-win solution, poin yang keempat adalah already enough, yang kelima adalah low PT, yang keenam itu adalah have to top up. Untuk gue pribadi sih gue nomor 2 ya, itu estetika atau
keindahan gue rasa sih. Keindahan itu sangat perlu saat bermain game ya. Oke friends, gue rasa itu saja video untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. Gue harap teman-teman mau nonton video-video gue lainnya ya. Itu jujur aja sih drop banget penonton gue. Kacau drop banget. Tapi ya itulah. Gue ingin mencoba untuk hal-hal baru di channel YouTube gue. Gak hanya Genshin Impact ya. Oke friends, gue rasa itu saja video untuk kali ini ya. Terima kasih sudah menonton. See you next in video. Bye bye.